wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat, khususnya warga Aisyah Kabupaten Pemalang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bersilaturahim lewat siaran kajian Ramadan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Pemalang. Mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kuliah Ramadan kali ini kami telah diberikan amanah dengan tema kemandirian dalam berekonomi. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, tak terasa kita sudah melaksanakan ibadah puasa yang ke-24. Dan itu berarti bulan Ramadan akan segera berakhir dan menuju hari kemenangan, yaitu 1 Syawal atau hari Idul Fitri. Dan biasanya sebagai kaum ibu rumah tangga, kalau menjelang hari Idul Fitri, biasanya banyak berbagai macam godaan atau problem yang diantaranya mungkin terlalu disibukkannya dengan hal yang terlalu berlebih-lebihan. Misalnya mempersiapkan berbagai macam jenis kue atau makanan yang terlalu berlebihan. Atau disibukkannya dengan berbagai macam belanja masalah pakaian. Yang semuanya itu terkadang membuat kita terlena, tidak bisa memilah-milah mana yang seharusnya diutamakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita diingatkan Allah tentang kemewahan, hidup yang mendatangkan azab Allah, maka pada saat yang sama pula kita ditawari untuk menjalankan kesederhanaan hidup. Allah memerintahkan manusia agar melaksanakan pemenuhan hidup hajatnya bersahaja, tengah-tengah, tidak berlebihan, dan tidak boros dalam pengeluarannya. Sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Monggo Bu Rahayu dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid
Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Pemirsa yang dirahmati Allah, sesungguhnya kesederhanaan merupakan salah satu kriteria dari ibadur rahman atau hamba-hamba Allah yang sebenarnya. Sebagai firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 67. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa 'athama. Artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Pemirsa yang dirahmati Allah, seseorang yang menempuh hidup sederhana akan siap beradaptasi dengan setiap perubahan dalam kehidupannya. Dari kaya menjadi miskin, atau dari bahagia berubah sengsara. Sisi positif lainnya adalah dapat mendorong seseorang menjadi pribadi yang pandai bersyukur dan toleran. Ia akan mengapresiasi setiap nikmat Allah, sekecil apapun, mengingat masih banyak orang yang taraf kehidupannya secara ekonomi berada di bawahnya. Sebagai seorang muslim, tentu tidaklah asing bagi kita karena banyak amalan-amalan dalam Islam yang menjadi inspirasi atau bahkan untuk memiliki kemandirian dalam berekonomi, atau dalam bahasa lain bisa kita menyebutnya orang yang berkemampuan harta. Artinya bagaimana mungkin kita bisa berzakat, berinfak, bersedekah, atau menyantuni fakir miskin dengan baik manakala kita sendiri dalam keadaan pas-pasan atau miskin. Pemirsa yang dirahmati Allah, maka sebagai seorang muslim cukuplah perintah zakat, infak, sedekah, menyantuni fakir miskin, dan ibadah haji sebagai cambuk atau penyemangat dalam berperan menumbuhkan kemandirian ekonomi bagi keluarga-keluarga muslim. Akan tetapi, untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi bagi keluarga-keluarga muslim, untuk meraihnya haruslah berusaha memiliki karakter-karakter seperti optimisme, tak mudah menyerah, ulet, jujur, tanggung jawab, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakhiri silaturahim kita kali ini, ada baiknya kita renungkan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat sebuah hadisnya. Kadal fakru yakunu kufro, yang artinya
kefakiran itu lebih dekat kepada kekafiran. Atau dalam falsafah Jawa sering menyebutnya dengan istilah weteng ngelih pikiran nggih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kami cukup sekian dan semoga bermanfaat. Kami mohon maaf manakala ada kata-kata yang salah, dan mudah-mudahan pada Ramadan tahun ini kita diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa dan tergolong hamba yang mutakin. Amin, amin, ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.